Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi bertemu di pertemuan kelima ya. Pertemuan keempat kemarin saya memberikan tugas untuk kalian mengerjakan penilaian harian di LKS. Semoga kalian semuanya sudah mengerjakan agar tugas-tugasnya tidak numpuk. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas tentang seni musik. Seni musik itu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Dalam gaya dan bernyanyi lagu daerah ini yang akan kita bahas itu semuanya tentang lagu daerah atau lagu tradisional. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, silahkan siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat ataupun untuk mencatat materi ataupun pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada saya. Bisa diajukan lewat WA ya. Nanti nomornya kalian bisa minta ke wali kelasnya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke materi. Silakan disimak baik-baik. Dalam seni musik yang akan kita bahas untuk materi ini yaitu menyanyikan lagu daerah ataupun musik daerah atau musik tradisional. Untuk pengertian menyanyi sendiri itu adalah merupakan salah satu materi seni musik yang menggunakan unsur vokal. Suatu kegiatan mengeluarkan bunyi-bunyian dari mulut dengan nada yang beraturan dan berirama. Jadi menyanyi itu pasti beda dengan berbicara. Kalau kalian berbicara tidak harus dengan nada, tidak harus dengan irama. Tapi untuk menyanyi itu ada iramanya, ada nadanya, agar suara yang kita hasilkan itu terdengar indah oleh orang yang mendengarkan. Kedudukan dan fungsi lagu daerah di Indonesia. Yang pertama fungsinya dulu, fungsi dan nilai lagu daerah di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai kelengkapan upacara adat-adat tertentu. Ini sudah sering digunakan ya. Jadi lagu daerah itu digunakan untuk acara upacara adat. Terus yang kedua, lagu daerah bisa digunakan sebagai sarana memberikan nasihat atau pujian pada seseorang. Yang ketiga, lagu daerah bisa digunakan sebagai sarana bermain. Biasanya ini digunakan oleh anak-anak, remaja, ataupun orang tua bisa bermain dengan lagu daerah. Jadi sebagai iringan ya. Terus yang keempat, lagu daerah bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Dan yang kelima digunakan sebagai sarana pendukung dalam iklan layanan masyarakat. Jadi untuk menyampaikan iklan yang terkandung itu biasanya digunakan lagu-lagu juga. Jadi ada makna yang tersirat di dalam sebuah lagu. Ini contohnya, penggunaan lagu daerah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsinya tadi. Ada 2 contoh yang saya jabarkan. Contoh yang pertama, lagu daerah Cublak-Cublak Sulung adalah lagu yang digunakan sebagai sarana permainan anak di daerah Jawa Tengah. Sama seperti tadi ya fungsinya, bahwa lagu daerah itu digunakan sebagai sarana permainan. Jadi sebagai untuk anak-anak bermain. Terus yang kedua, nyanyian yang berasal dari daerah Batakaro yang berjudul Katoneng-Katoneng merupakan lagu yang digunakan dalam upacara kematian. Lagu ini berisi doa dan nasihat bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, di dalam contoh ini sudah mengandung 2 fungsi tadi, sebagai fungsi untuk peringatan upacara adat dan fungsi untuk menyampaikan nasihat atau pujian ya bagi orang lain. Jadi sudah ada 2 fungsi di sini. Silakan cari contoh-contoh yang lainnya dalam kehidupan di sekitar kalian.
teknik dalam bernyanyi lagu daerah ada intonasi yang merupakan ketepatan bunyi tiap daerah. Ada lagi artikulasi, yaitu cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Yang ketiga ada resonansi, yaitu suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan atau gema yang dihasilkan karena adanya suara yang dipantulkan. Yang keempat, pernafasan, itu keluar masuknya udara melalui paru-paru. Dan yang kelima, pembawaan. Nah, pembawaan ini adalah salah satu keberhasilan seseorang penyanyi dalam membawakan. Dalam membawakan itu tergantung pada ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Untuk gaya-gayanya, gaya dalam bernyanyi lagu daerah itu ada 3 gaya, gaya lokal, individual, dan periodikal. Kalau gaya lokal itu merupakan tipologi karakteristik suatu daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nilai keindahan dan sifat ekspresif antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi gaya lokal itu yang membedakan tiap-tiap daerah. Kemudian gaya individual merupakan tipologi karakteristik yang dimiliki oleh pencipta lagu. Nah, gaya individual ini yang membedakan karakter dari setiap individu yang berbeda. Dan yang terakhir ada gaya periodikal yang merupakan tipologi zaman tertentu yang akan menyebabkan perbedaan gaya musikal dengan zaman yang lainnya. Jadi kalau tadi lokal itu yang membedakan dari tiap-tiap daerah, terus gaya individual itu yang membedakan dari tiap-tiap individu ataupun manusia. Nah, kalau gaya periodikal ini yang membedakan dari zaman sekarang, dari zaman dulu ke zaman sekarang, pokoknya ke zaman-zaman yang selanjutnya. Itu tadi gaya-gaya bermain dalam gaya bernyanyi dalam lagu daerah. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya untuk materinya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak video ini, silahkan kerjakan ulangan harian. Kemarin saya belum kasih ulangan untuk bab 1 seni rupa. Silahkan setelah ini kerjakan. Dan jangan asal-asalan dan usahakan tidak kerjasama dengan teman. Jadi nilai yang kalian peroleh murni hasil dari kerja keras kalian. Oke, untuk kali ini sampai sini saja. Silakan apabila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan lewat WA. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.